Lihat guys, di sini wattnya 383, 378, 383. Ya, dia nggak sampai 390. Lihat guys, di speknya. Ini guys. Dia berani guys, kasih garansi, kasih kepastian 390 derajat. 390 watt, sorry. Berarti kita harus mencontoh dari AC Polytron ini. Dia berani memberikan bukti, bukan hanya janji. Tidak seperti laki-laki pada umumnya guys, sukanya memberikan janji kepada wanita karena wanita suka dikasih janji. Kalau bukti laki-laki nggak mampu. Ini dia AC Polytron setengah PK dengan tipe PAC05HP. Ini adalah request dari subscriber kita ya guys, baru kita bisa wujudkan hari ini untuk review dan unboxingnya. Gimana keseruannya? Tonton terus selama 1 jam. Langsung kita unboxing. AC ini termasuk buatan Indonesia ya guys ya. Banyak fitur-fitur smart. Di antaranya sudah bisa connect dengan HP atau smart AC. Gimana sih tampilannya? Oke, ini dia. Seperti biasa kita dapat remote, insuflex dan juga nempel-nempelnya di sini. Ini dia. Adalah AC Polytron setengah PK. Langsung kita buka cover plastiknya, pelindung dari debu dan kotoran. Wow, gimana guys kesan pertama untuk dilihatnya? Oke, kita buka lagi aja ya biar lebih seru. Wow, hati-hati banget nih guys. Nah, oke, ini adalah AC Polytron setengah PK. Di sini ada tulisan besar sekali ya. Dia kayaknya mau menekankan 5 alasan memilih AC Deluxe 2. Apa aja sih yang dia ingin sampaikan kepada kita? Yang pertama, 390 hemat energi. Nanti kita akan tes bener nggak dia 390 watt hemat energi. Ini termasuk dalam pengetesan kita. R32 ramah lingkungan. Oke, semua AC 2026 sudah R32 freonnya. Deteksi kebocoran. Oke, beberapa AC terbaru semua sudah menggunakan deteksi kebocoran. Jadi yang dimaksud dengan deteksi kebocoran itu ketika freonnya tidak dingin atau freonnya bocor, itu akan ada kode error muncul guys di indikator monitor pada unit tersebut. Yang keempat, garansi 10+3. Biasanya 10 ini garansi untuk mesin kompresor. 3 tahun untuk spare part. Apabila spare part seperti sensor, remote, dan dinamo itu akan di cover selama 3 tahun jika ada kerusakan free. Kelima terakhir nih, pembersihan otomatis. Saya belum tahu nih teknologi pembersihan otomatis itu seperti apa, karena setahu saya pembersihan otomatis itu biasanya itu pakai tukang servis jasa AC gitu untuk dicuci, cleaning. Nanti kita akan urai bersama-sama yang dimaksud dengan pembersihan otomatis itu seperti apa. Oke, ini tampilan depannya seperti ini. Ya, sudah desainnya sudah terbaru ya. Jadi ada lekukan-lekukannya biar terlihat lebih modern dan futuristik. Oke. Oh, kabel power supply udah ada ya. Oh, ini panjang nih guys, bisa 2 meter nih. Polytron sangat tidak pelit. Jadi kalau kalian pasang di atas, pas kebetulan bawahnya ada colokan, kalian tidak perlu menambah lagi kabel power supply karena ini udah panjang banget. Seperti biasa, pipa 1/4 dan 3/8 yang lumayan panjang, drainase yang lumayan panjang, kurang lebih 50 cm. Lanjut guys, langsung kita buka cover. Oke, kita buka aja under unit. Oke, filternya seperti ini dan sudah HEPA, jadi ada nanobakteri bisa tersaring. Yang kedua sama, tapi kosong, tidak ada nanobakterinya. Oke, langsung aja kita komentari bagian indoor unitnya. Sebagai perwakilan teknisi, untuk membuka indoornya cukup rumit ya, sehingga
butuh waktu dan butuh ketelitian. Apabila servisnya harus mesti cepat, mungkin terkendalanya nanti dipasang sama dibuka cover, karena dia banyak kunciannya. Untuk evaporatornya dia sudah dilapisi dengan bluefin. Kalian bisa lihat di sini berwarna biru, dan juga bentuk evapnya sudah berbentuk V. Jadi pendinginannya luar dalam sehingga bisa lebih cepat untuk mencapai suhu pendinginan, mestinya begitu. Lalu di sebelah kanan dia belum dilapisi evaporatornya. Kalau untuk AC-AC terbaru kan di sebelah ubennya ini udah dilapisi, ada yang warna coatingnya hitam, ungu, abu-abu. Nah ini dia masih murni tembaga aja, belum dilapisi atau di coating dengan warna biru atau pernis atau apalah gitu sebagai bentuk supaya usianya lebih panjang. Nah uben sebelah kanan ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dengan ukuran 1/4. Nah kalian bisa lihat kan perbedaannya sama nih. Ubennya ini belum di coating juga. Aduh, perutnya sampai. Contohnya dimatiin dulu Gen. Matiin dulu. Guys, ini adalah unboxing outdoor unit. Kalian udah ready? 3, 2, 1, kita copot guys. Wow. Outdoornya besar sekali guys. Wow, dan desainnya terlalu kotak ya. Jadi untuk desain sekarang kan udah minimalis dan banyak lekukan seperti mobil-mobil terbaru gitu ya. Ini kayak desainnya masih jadul gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya buatan Indo, kita harus apresiasi dan harus kita dukung. Dan juga murah kok ini hasilnya, hemat. Oke, dengan bodi yang sebesar ini coba kita ukur ya. Karena bodi-bodi setengah PK sekarang sih sebesar ini atau memang standar segini ya. Kita lihat 66, tingginya 50. Dilihatnya agak besar kali ya karena desainnya kotak ya. Mungkin kalau desainnya agak ramping seperti banyak lakukan terlihatnya agak kecil ya. Tapi ukurannya masih sama standar AC setengah PK sih guys. Namun karena desainnya seperti ini terlihatnya lebih besar. Kalian bisa lihat di sini grillnya juga bentuknya masih kotak. Kita langsung lanjut ke sebelah kanan. Ini seperti biasa ada tutup listrikan, tutup koneksi. Terus di sini juga ada spesifikasi dan ada barcode. Bagian belakang untuk kondensor bentuknya silver guys dan polosan aja. Beda dengan yang merek-merek lainnya, sudah upgrade ke bluefin, ke gold, dan sudah dilapisi ya. Ini masih murni aja. Jadi harus sering-sering dirawat guys, atau dilakukan servis supaya tidak cepat mengalami kebocoran. Bagian sini juga tidak ada protek ya. Biasanya kan ada jaring-jaring, bagian belakang juga ada jaring-jaring protek untuk melindungi kondensor dari benturan ataupun dari benda-benda yang bisa merusak, bikin penyok dari kondensor. Di sini juga ubennya masih tidak di coating ya, tidak dilapisi, jadi masih silver aja. Kita masuk ke kesimpulan ya. Oke. Yang pertama adalah judulnya kita review atau ngetes AC Polytron setengah PK. Langsung kita pertama masuk ke data indoor ya. Dia bisa running di 220 voltase, oke. Ampernya 1,8 ampere, yaitu dikonversi ke watt 381. Sedangkan dia berjanji low watt 390. Wah, ini lulus guys. Kita confirm ya bahwa AC Polytron sesuai dengan janjinya, confirm di 390 watt ke bawah. Jadi kalau tadi di awal itu kita lihat startnya besar, semua AC startnya besar. Namun yang bisa konsisten cuma Polytron. Ingat itu guys. Lanjut, frekuensi 50 Hz, oke. Suhu di mulut AC itu 21,1 derajat. Right, ini adalah di dalam mulut AC-nya. Lanjut, kita cek di fan speed. Fan speed satu tertingginya adalah 3,8 meter per second. Fan speed kedua 3,2 meter per second. Fan speed ketiga 2,8 meter per second.
Nah, fan speednya si Polytron ini sebenarnya ada banyak. Dia ada 5 mode. Mode otomatis, mode high, terus mode yang nomor 4, nomor 3, nomor 2 baru yang low-nya. Jadi ada kurang lebih 5 speed. Dia memberikan fitur tambahan yaitu speednya itu ada 4 mode. Oke. Nah, fan speed ini 3,8, 3,2, 2,8 seperti yang sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa yang paling kencang 3,8 meter per second itu kayak kalian itu pakai kipas angin dengan kecepatan nomor 3 sehingga kalian bisa terasa lebih adem dan terasa di badan gitu hembusannya. Jadi perumpamaannya jika kalian menyalakan di fan speed nomor 3, kalian jaraknya 3 meter nih dari kipas tersebut. Nah, itu hembusannya masih terasa. Begitupun juga dengan 3,2 dan 2,8, tinggal kita mengurangi aja. Nah, yang paling rendah itu 2,8, dia hanya sepoi-sepoi. Enak gitu, adem. Oke, lanjut di kebisingan 41,9 desibel. 41,9 desibel itu secara umum pendengaran manusia itu tidak terdengar. Bahkan jika kita di kamar pada saat tidur, dibandingkan dengan bunyi jam dinding kita, klek, 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 itu masih terdengar bunyi jam dinding. Jadi perumpamaan 41,9 desibel itu nyaris tidak terdengar hembusan anginnya. Gitu guys. Lanjut ya, kita ke data outdoor unit. Data outdoor unit, tekanan freon ada di 180 PSI dengan jenis freon R32. Oke. Fan speednya itu yang kita ukur adalah hembusan angin pada outdoor unit. Dia sebesar 4,9 meter per second. Jika tadi suhu fan speed di indoor 2,8, ini 4,9, anggaplah 5. 5 itu udah kenceng guys anginnya guys. Udah kayak angin, kayak mau hujan gitu. Tiba-tiba ada angin kenceng banget. Nah, itu seperti 4,9 meter per second. Jadi hembusan angin suaranya itu udah terdengar kayak bus gitu. Itu 4,9 meter per second. Lanjut, suhu di outdoor 37,7 derajat. Jadi 37,7 derajat itu anggap 40 derajat. Nah, kalian membayangkannya bagaimana? Jadi dia masih hangat aja. 37 itu masih hangat. Jadi kayak panas anak. Itu kan kalau 39 atau 40 baru bawa ke dokter. Kalau 37, 38 tuh kayak panas kita normal aja sih guys. Itu segitu suhu outdoornya. Lanjut, kebisingan sudah masuk di 63,7. Ini outdoor unit. Jadi kebising segitu tuh tidak mengganggu area indoor. Karena pemasangan outdoor unit itu di luar. Jadi dengan kebisingan 63,7 itu tidak akan mengganggu ke dalam. Ya. Kecuali kalian masang AC-nya di samping atau ceplos dengan tembok kamar. Nah, itu kedengaran tuh suara mesin dan sedikit getaran gitu. Mungkin getaran bisa dikurangi dengan cara kalian kasih karet mounting gitu di bagian outdoor. Lanjut, kita masuk ke tes suhu selama 1 jam. Nah, tes suhu selama 1 jam, data yang kita dapatkan pada saat start di jam 3 sore lewat 7, itu suhu ruangan kita 33,2 derajat. Nah, setelah kita selama 1 jam, di 16.07, kita mendapatkan data 28,4 derajat. Artinya, selisih dari suhu tersebut adalah 4,8 derajat, guys. Jadi, selama 1 jam, AC setengah PK Polytron dengan tipe PAC05VH itu mampu menurunkan suhu 4,8 derajat Celcius, guys. Itu 1 jam ya. Jadi, jika kalian baru keluar rumah, tiba-tiba pengen nyalain AC, pengen tidur, AC nyalain selama 1 jam tuh bisa dikurangin kurang lebih 5 derajat, 4,8 derajat guys. Dan nanti di jam berikutnya akan lebih turun lebih besar lagi gitu. Kesimpulannya sih untuk AC Polytron buatan Indo kita harus mendukung programnya supaya pabriknya tetap berjalan, konsumsi dari masyarakat Indo antusiasnya besar dan mau membangkitkan ekonomi Indonesia juga, ya ini Polytron solusinya. Oke, mungkin itu aja buat kalian yang pengen diskusi ataupun pengen bertanya ataupun pengen request, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar dan juga share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.